Halo guys, jadi hari ini kita akan belajar untuk membuat cursor pada MySQL menggunakan command prompt. Yuk kita buka command prompt kita. Buka belum sih. Kita akan membuka XAMPP dulu seperti biasa. Kita buka XAMPP. Ingat untuk mengecek Apache dan MySQL. Tunggu hingga hijau. Oke, setelah ini kita bisa minimize, setelah keduanya hijau, lalu kita buka command prompt kita. Oke, baik, untuk mengakses MySQL dengan menggunakan command prompt, yang harus dilakukan pertama kali adalah masuk ke dalam folder XAMPP /mysql/bin dan mengetikkan cd. Kita akan kembali ke C. Oke, sekarang kita masuk ke folder yang kita inginkan, tujuan kita. Oke, sekarang kita udah ada di sini. Sekarang untuk masuk ke dalam MySQL sendiri, kita harus mengetikkan MySQL, lalu min.u untuk user dan namanya. Karena nggak ada password, jadi nggak usah min-p, langsung enter saja. Kita jadi error. Oke, sekarang kita udah ada di MySQL. Baik, sekarang kita akan belajar untuk membuat untuk membuat cursor. Oke, jadi buat yang belum tahu, cursor itu adalah salah satu tipe data. Dikatakan tipe data juga bisa dikatakan tipe data, tapi cursor itu hakikatnya adalah sebuah fitur dari storage procedure. Nah, cursor ini tuh mampu melakukan iterasi sepanjang row data dari suatu tabel. Cursor ini tuh dikatakan dia tuh mirip seperti index dan array di bahasa pemrograman, yang biasanya kan dimulai dari 0 tuh kalau index. Jadi sehingga itu tuh mempermudah untuk membuat looping. Namun di tabel itu tidak memiliki array, namun di tabel itu tidak memiliki index, sehingga terjadi kesulitan jika harus melakukan looping sepanjang data atau row atau baris dalam sebuah tabel. Itu akan membuat kita kesulitan seperti itu. Nah, cursor ini juga dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Nah, jadi untuk mempermudah pemahaman kita mengenai cursor ini, ya benih langsung aja dicoba buat deh ya. Ini kita pertama kali itu harus buat database terlebih dahulu. Oke, ini udah ada database sebelumnya, jadi kita drop database-nya. Jadi kita harus drop database terlebih dahulu. Nah, untuk database-nya udah berhasil kita drop. Baik, selanjutnya yang kita lakukan adalah pertama kali itu adalah membuat database. Jadi kita akan meng-create database baru untuk belajar cursor. Oke, untuk database-nya udah berhasil dibuat. Nah, jadi untuk mempermudah pemahaman kita mengenai cursor ini, kita ada baiknya untuk melakukan studi kasus menggunakan satu persoalan. Persoalannya dapat dijadikan contoh untuk cursor ini seperti proses transaksi dari supplier kepada suatu pihak, dimana kita akan menghitung banyak transaksi yang dilakukan oleh beberapa supplier dengan menampilkan berapa kali dia melakukan transaksi dan juga nilai dari transaksi yang dilakukan seperti itu. Jadi untuk membuat itu kita memerlukan 3 buah tabel. Yang pertama itu ada tabel supplier, tabel pembelian, dan tabel data supplier. Tabel data supplier ini akan menjadi tempat untuk menyimpan hasil dari prosedur yang mengandung cursor. Jadi yang pertama kita buat itu adalah tabel-tabel ini. Oke. Dan nantinya juga
tabel supplier dan tabel pembelian akan diisi dengan data seperti itu, yang akan mempermudah, yang nantinya akan kita hitung. Jadi mari kita buat tabel-tabel yang diperlukan. Oke, list tabel dulu. Kita akan buat tabel data supplier terlebih dahulu. Oke, untuk tabel data supplier sudah berhasil dibuat. Selanjutnya untuk membuat tabel supplier. Oke, untuk tabel suppliernya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya untuk membuat tabel pembelian. Oke, untuk tabel pembeliannya sudah selesai dibuat. Jadi 3 tabel tersebut adalah tabel yang diperlukan untuk membuat kursor dengan kasus masalah seperti yang tadi saya ceritakan. Oke, selanjutnya adalah untuk mengisi terlebih dahulu data dari tabel-tabel tersebut. Jadi yang perlu diisi datanya itu adalah tabel pembelian dan tabel supplier. Oke, jadi untuk isinya tuh bebas saja, yang penting sesuai dengan tipe data dari kolom dan tabel kalian seperti itu.
Oke, jadi untuk mengisi data dengan tipe data varchar atau char, itu diharuskan untuk inputnya itu di antara titik-titik ini, seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk data dari supplier udah terisi, data dari tabel supplier udah terisi. Jadi selanjutnya mengisi data dari tabel pembelian. Dan kita akan memasukkan data ke dalam tabel pembelian. Untuk memasukkan data dengan tipe data tanggal, haruslah dimulai dengan tahun terlebih dahulu, selanjutnya dilanjutkan dengan bulan, baru tanggal. Untuk jelasnya, mari saya contohkan. Pertama tahun, selanjutnya bulan, baru tanggal. Untuk mempercepat kita dapat lakukan ini, data yang dimasukkan itu bisa asal aja, yang penting sesuai dengan sesuai dengan tipe data. Baik, untuk data di TB pembelian sudah terisi. Selanjutnya, baik, saya tunjukkan isi tabel yang sudah berisi. Jadi saya pertama akan select tabel terlebih dahulu. Select all from TB pembelian, dan juga select all from TB. Nah, tadi kita tuh ingin untuk
dapat menghitung jumlah transaksi yang terjadi dalam tabel pembelian ini untuk setiap supplier. Jadi yang dihitung itu ada jumlah transaksinya dan juga nilai dari transaksinya. Jadi seperti itu. Untuk itu kita dapat pertama-tama tuh kita dapat menggunakan membuat yang namanya prosedur terlebih dahulu. Namun kekurangannya itu tuh kita harus melakukan berulang-ulang kali sebanyak data yang terdapat pada tabel. Jadi jika terdapat 1000 tabel, kita harus mengulangi langkahnya, call, mengganti ID, mengganti syarat-syaratnya 1000 kali. Jadi itu sangat tidak efisien. Oleh karena itu diperlukan kursor. Baik, mari kita buat prosedurnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama mengubah delimiter. Baik, delimiter sudah diubah. Setelah mengubah delimiter, selanjutnya adalah mulai membuat prosedur. Untuk membuat prosedurnya seperti cara yang di video sebelumnya. Jadi pertama kita create prosedur. Nah, prosedurnya mari kita setting menghitung data transaksi. Oke. Untuk parameternya ada parameter inputnya ada ID, tipe data integer. Terus untuk parameter outputnya ada 2. Yang saya inginkan itu karena kita ingin untuk menghasilkan jumlah total transaksi dan juga hasil nilai dari semua transaksinya untuk setiap supplier, seperti itu. Jadi yang pertama itu ada jumlah ini untuk total transaksinya, nanti datanya integer juga. Terus untuk output yang kedua itu hitung. Oke, kita mulai buat bodinya. Jumlah tadi adalah count, yang kita untuk jumlah itu yang kita hitung adalah count, yang kita gunakan adalah count, dan yang dihitung adalah ID supplier. Lalu ID supplier gunakan ID merupakan parameter input. Selanjutnya adalah set hitung. Select sum harga TB pembelian where ID-nya itu where ID supplier menggunakan ID. Oke, kita end. Nah, ini saja sudah selesai untuk prosedur menghitung transaksinya. Dengan prosedur ini kita dapat menghitung jumlah transaksi dan nilai transaksi dari data yang terdapat di dalam tabel pembelian dengan TB supplier juga. Namun karena kita tidak menggunakan kursor, yang harus kita lakukan adalah memanggil satu persatu dengan fungsi call, lalu memanggil prosedurnya, lalu inputnya itu semisal ID-nya digunakan adalah ID 1, lalu kita ini pakai variabel A dan B. Nah, oke, berhasil. Nah, saya bisa
sudah saya ubah lagi. Terus kita akan select A dan B. Bisa dilihat bahwa ID 1 itu, kalau A itu adalah jumlah, jadi dia akan menghitung jumlah transaksi dengan ID supplier 1, dengan ID supplier 1 ya, akan dimasukkan ke dalam output jumlah yang nantinya akan dimasukkan ke yang menjadi output berupa variabel A. Lalu begitu juga dengan hitung, dia akan menghitung harga, menjumlahkan semua harga dari yang ada di tabel pembelian dengan ID yang memiliki kecocokan, yaitu dengan ID 1. Jadi bisa dilihat seperti ini. Namun jika memiliki data yang sangat banyak seperti 1000 data, kita harus melakukan hal ini sebanyak 1000 kali. Kita harus mengcall prosedur ini sebanyak 1000 kali dengan ini diubah seperti itu. Dan kita juga kan harus memasukkannya ke dalam tabel data supplier seperti itu. Jadi untuk itu diperlukan adanya kursor. Jadi kita akan buat prosedur data dengan menggunakan kursor seperti itu. Oke, jadi kita ubah delimiternya lagi. Oke, sudah diubah. Jadi saya akan buat terlebih dahulu create prosedur. Kita beri namanya data transaksi untuk prosedur ini. Baik, kita mulai untuk membuat bodinya. Tulisan begini. Kita mulai deklarasikan. Yang pertama deklarasikan adalah ID supplier C. C itu artinya count. Jadi ID supplier yang akan dihitung seperti itu. Jumlah supplier C. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan kursor. Nah, misalnya pada bagian ini untuk deklarasi dari kursor itu kita menggunakan, jadi yang pertama itu adalah namanya dia, nama dari kursornya. Lalu ini kursor. Nah, itu mengapa dapat disebut sebagai tipe data, karena serupa dengan tipe data. Bisa dilihat di sini deklarasinya. Untuk deklarasi ini tidak boleh dibolak-balik, jadi beginilah urutannya. Pertama itu adalah deklarasi variabel biasa, bisa deklarasi default, dan selanjutnya deklarasi kursor. Habis itu di sini kalau dilihat ini ada kursor for select. Nah, di sini tuh sebenarnya kita bisa menggunakan fungsi select apa aja, untuk fungsi variasi select apa aja, sehingga dengan begini pengaplikasiannya dapat lebih luas. Seperti itu. Lanjut.
Nah, untuk ini juga adalah bagian dari deklarasi yang tidak boleh dibolak-balik. Jadi ini adalah declare continue handler. Nah, declare continue handler for SQL state ini artinya adalah 020. 020 ini artinya adalah end of file. Jadi dia akan jika kursor itu telah berada di end of file, maka selesai itu yang awalnya bernilai 0 akan berubah nilainya menjadi 1, seperti itu. Selanjutnya kita akan open filenya. Untuk kursornya yaitu tadi nama kursornya adalah hitung data, hitung underscore data. Terus setelah kita open, nah di sini akan dimulai untuk perulangannya. Saya akan menggunakan while. Untuk fetch sendiri, untuk fetch ini artinya adalah memasukkan row sesuai barisan. Nah, jadi ini kan saya di awal itu udah mendeklarasikan kursor itu dengan select ID supplier dan nama supplier dari tabel supplier. Pada bagian fetch inilah akan dimasukkan nilai-nilai tadi itu dari kursor menuju ke variabel yang baru, yaitu variabel supplier C dan nama supplier C. Jika kita melakukan fetch untuk tidak berurutan akan terjadi error. Dan juga jika kita melakukan fetch, misal di sini tuh di bagian hitung data kursor di bagian deklarasi kursor itu kita hanya menselect 2 buah kolom gitu, nanti di bawahnya kita menselect lebih dari 1 kolom, itu akan terjadi error. Kan apa gitu yang diselect sama dia kan nggak ada. Tapi berbeda seandainya kalau kita di sini kita select tapi di bawah tidak kita fetch, itu tidak apa-apa, tapi ya mubazir. Oke, kita lanjut untuk buatnya. Kita fungsinya. Menghitung data transaksi dengan kita akan menginputkan parameternya adalah ID supplier C, terus ada variabel global dari jumlah, itu juga ada hasil hitung. Oke. Selanjutnya kita akan memberi kondisi jika add hasil hitung null, dan kita akan men-set hasil hitung itu sama dengan 0. Jadi nilai 0 itu tidak akan keluar. Kita akhiri ya. Terus jika if not selesai, jadi if not selesai, then tadi kita meminta dia untuk memasukkan datanya itu ke dalam tabel data supplier, maka kita akan insert dia ke data supplier. Dengan values-nya ada ID supplier C, terus nama
di situ ada juga add hasil jumlah, yaitu dan yang terakhir adalah add hasil jumlah. Akhiri, kalau tadi kita pakai if, jadi kita harus akhiri dengan if. Untuk mengakhiri while-nya kita gunakan and while bagi pengulangannya. Terus tak lupa untuk close kursornya. Dan yang terakhir kita akhiri linknya. Jadi kesalahan Oke, jadi kita akan berikan terlebih dahulu.
Oke, dapat dilihat bahwa query-nya udah berhasil. Jadi sekarang kita akan melakukan tes terhadap query ini. Jadi saya akan jelaskan maksud dari query ini. Akan lebih mudah jika akan ditampilkan terlebih dahulu data dari tabel supplier dan tabel data pembelian. Baik, akan select terlebih dahulu, select from TB, select from TB supplier. Nah, bisa dilihat. Dan selanjutnya itu juga select all from TB pembelian. Nah, dapat lihat di sini pada saat kita memasukkan, dapat dilihat di sini pada saat pertama kali itu kita kan meng-create prosedur seperti ini, begin. Nah, ID untuk bagian ini itu adalah bagian yang tidak boleh diputar balikan, jadi tidak boleh diubah. Jadi urutan deklarasi harus seperti ini. Jadi seperti tadi, ini bagian ini diawali dengan deklarasi variabel dari ID supplier C, INT. Jadi seperti biasa, begini format dari deklarasi variabel. Dari deklarasi variabel ID supplier C sampai dengan selesai itu masih merupakan itu pendeklarasian ID variabel biasa. Dan selanjutnya itu yang ini merupakan pendeklarasian dari kursor yang menjadi materi kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah declare seperti biasa. Lalu ada di sini ada nama dari kursornya. Oleh karena seperti yang saya bilang sebelumnya, itulah kenapa kursor ini dapat dikatakan sebagai tipe data, karena ya dapat dilihat bahwa pendeklarasiannya itu mirip-mirip dengan tipe data. Begitu pula dengan selanjutnya itu, kalau tipe data itu setelah declare nama variabelnya lalu tipe datanya, begitu pula dengan kursor. Nah, di sini setelah declare nama kursor lalu tipe datanya. Nah, tipe data ini kursor. Lalu untuk di belakangnya ini itu dia akan men-select, mendapatkan data dari ini ID supplier, nama supplier yang berasal dari from TB supplier dengan yang diurutkan berdasarkan ID suppliernya. Nah, untuk bagian ini select ID supplier, nama supplier from TB supplier order by ID supplier ini dapat bagian itu dapat diganti dengan berbagai macam variasi dari query select. Jadi penggunaan dari kursor ini sangatlah fleksibel. Dan selanjutnya itu declare ini itu yang di bawahnya itu ada declare continue handler for SQL state 02000 set selesai keterangan 1. Nah, kalau ini itu apa artinya? Nah, declare continue handler for state ini untuk 02000 ini artinya adalah end of file. Jadi kursor ini akan terus melakukan perulangan hingga end of file. Jadi hingga file itu selesai. Makanya yang tadinya selesai itu bernilai sama dengan 0, sekarang berubah menjadi 1. Lalu di sini akan dimulai open dari kursornya, dan di bagian while sampai end while itu adalah perulangan dari kursor tersebut. Jadinya seperti ini, while not selesai do fetch. Kalau fetch ini tadi sudah sempat saya singgung, fetch ini adalah memasukkan row secara bersesuaian seperti yang tadi saya katakan. Oke, untuk di sini ada call. Call ini adalah menghitung data. Ini adalah call dari prosedur menghitung data transaksi yang sebelumnya telah kita buat. Oke, di mana variabel yang dimasukkan itu yang pada prosedur ini tuh ada ID, ada jumlah, dan ada hitung. ID ini sebagai input, jumlah dan hitung ini sebagai output, parameter output. Lalu untuk bagian ini itu if hasil hitung is null then, nah jadi kalau seandainya tidak
ada apa tuh, ada supplier yang tidak melakukan transaksi, jadi pada tabel itu tidak akan ditampilkan 0 namun akan ditampilkan 0, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh orang awam. Lalu kalau ya if not selesai, kalau ini tuh bagian di sini tuh kalau if not selesai then, jadi dia akan memasukkan data yang telah diolah itu ke dalam tabel ID, ke tabel data supplier dengan value-nya seperti ini. Ada ID supplier, nama supplier C, habis itu ada add hasil hitung dan add hasil jumlah. Nah, ini merupakan akhir dari if and while, lalu di sini ada close dari kursornya itu, dan ini adalah end dari delimiternya. Lalu kita akan lakukan tracing terhadap prosedur ini. Jadi kalau kita lakukan call terhadap prosedur ini, yang terjadi adalah kan kita call nih, pertama kali itu adalah pasti pendeklarasian ini semua. Lalu pada bagian ini deklarasi hitung data kursor for select ini, dia akan menselect ID supplier dan nama supplier dari tabel supplier yang diurutkan berdasarkan ID suppliernya. Nah, jadi dia akan pada saat pertama kali dia akan berada di sini, di ID nomor 1. Lalu dia akan turun ke bawah, declare continue handler-nya itu end of file set selesai dengan 1. Selanjutnya dia akan membuka dia mengopen hitung data yang merupakan kursornya itu. Dia akan melakukan fetch. Karena ini pasti belum selesai, karena ini beberapa kali, dia akan langsung pasti akan langsung turun dan melakukan perulangan. Jadi dia lalu melakukan fetch, hitung input ID supplier dan nama supplier C. Jadi nama supplier C. Nah, untuk itu di bagian ini tuh dia akan memasukkan arrow secara berkesesuaian atau berurutan. Jadi ID supplier dari ini, ID supplier yang tadi diselect oleh kursor itu akan dimasukkan ke dalam ID supplier C, dan lalu nama supplier C itu akan menjadi tempat untuk memasukkan nama supplier yang telah diselect oleh kursor. Lalu dilakukan pemanggilan prosedur yang sebelumnya yang telah kita buat, yaitu call menghitung data transaksi dengan parameter seperti ini. Yaitu kalau tadi kan kita udah fetch tuh, di sini tuh udah kita fetch. Jadi di sini sekarang nilainya 1 dan ini adalah PT Coca-Cola. Jadi pas masuk ke sini ini adalah 1 dan ini adalah parameter outputnya. Jadi dia akan di bagian ini, di bagian call menghitung data transaksi ini, dia akan melakukan dia akan menghitung jumlah dari banyaknya transaksi yang dilakukan pada tabel pembelian oleh ID supplier yang berkesesuaian, yaitu 1. Jadi seharusnya ada 2 nanti. Dapatkan ada 2. Dan nilai dari transaksi itu adalah 300 tambah 200, yaitu 500. Seperti itu. Jadi di sini untuk jumlahnya adalah ada 2 dan untuk hitungnya itu ada 500. Nah, karena ini dia if hasil hitung is null, karena hasil hitungnya itu sama dengan tidak null, buktinya ada 500, jadi if ini akan dilewatkan. Oke, karena if not selesai then, karena dia belum selesai, dia akan masukkan input data supplier ke dalam ID supplier C, nama supplier C seperti ini, dengan formatnya seperti ini. Jadi akan memasukkan ID supplier, nama supplier, hasil hitungnya tadi adalah 500 dan hasil jumlahnya adalah 2. Karena ini belum merupakan akhir dari perulangan, jadi perulangan selanjutnya akan dilemparkan ke atas lagi.
Nah, setelah ini kursor itu akan berpindah ke 2. Karena tadi kan udah 1 sudah selesai, dia akan pindah ke 2. Nah, proses itu akan dilakukan lagi kepada 2 seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi 2 ini akan diselect oleh kursor ini 2 dan namanya adalah PT Teknoja. Selanjutnya di bawah ini dia akan, karena dilihat ini belum merupakan end of filenya, dari tabelnya, jadi dia akan lanjut ke bawah. Dia akan membuka kembali, dia akan mengopen yang namanya hitung data atau kursornya, fungsi dari kursornya. Yang selanjutnya dia akan melakukan fetch kembali, dan begitu terusnya hingga nyampe di end of file, yaitu file 3. Jadi akan saya demonstrasikan untuk penggunaannya. Call, nama fungsinya adalah data transaksi. Nah, oke. Prosedur data transaksi telah berhasil dipanggil. Selanjutnya kita akan lihat seharusnya tabel data supplier itu telah terisi dengan hasil dari prosedur data transaksi. Coba ganti delimiternya. Ulangi. Terus kita select all from tb data supplier. Nah, dapat lihat di sini ID supplier 1 dengan nama supplier PT Coca-Cola, dia itu melakukan transaksi sebanyak 2 kali dengan nominalnya itu ada 500. Teknojaya itu melakukannya 2 kali dengan nominal 1 juta, dan PT Jaya Raya 400.000 dengan 1 kali transaksi. Jadi begitu fungsi kursor, jadi dia akan melakukan perhitungan itu looping ke bawah terus seperti ini. Jadi dari awal dia 1 melakukan select 1 di sini berdasarkan order, ya kan, berdasarkan urutan dari ID suppliernya. Jadi lakukan berurutan seperti itu sampai akhirnya dia menemukan end of file dan selesai melakukan perhitungan. Oke. Jadi sekian untuk tutorial pada hari ini. Mohon maaf kekurangannya, mohon maaf atas salah katanya. Baik, sekian tutorialnya. Semoga membantu. Terima kasih.